Ya, terima kasih Ustadz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam subuh yang penuh berkah ini kita semua masih istiqomah ya untuk mengawali subuh dengan amal soleh. Nah, mudah-mudahan menjadi amalan solehan mutaqabbala, amal soleh yang diterima Allah. Kita awali dengan mengaji bareng ya. Tadi sudah mendengarkan podcast hadis bahwa dalam hadis tersebut kita harus sekuat tenaga ya untuk menghindari diri dari hal yang dilarang oleh Rasulullah dan semampu kita sekuat tenaga juga untuk melakukan hal-hal apa yang diperintah oleh Rasulullah. Nah, mudah-mudahan ya tadi ittaqullah mastata'tum, kalau dalam hadis lain kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Nah, selanjutnya setelah kita mendengarkan podcast hadis, kita akan lanjut seperti biasa untuk hari Sabtu ya, ada kajian bahasa Arab. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, kita akan lanjutkan ya untuk hari Jumat kemarin kita sudah beralih ya untuk minggu ini dari ilmu nahu sekarang menjadi ilmu sorof, karena memang dalam qawaid bahasa Arab itu yang paling pokok itu adalah mempelajari ilmu nahunya dan ilmu sorof, dengan tujuan tadi ya bahwa kita mempelajari bahasa Arab itu sebagai ikhtiar kita untuk lebih mudah lagi memahami isi kandungan Al-Quran. Maka karena Al-Quran dengan bahasa Arab, sehingga kita pun berikhtiar untuk mempelajarinya ya bahasa Arab, walaupun dengan sedikit-sedikit gitu ya, ada pusing-pusing sedikit kita lalui saja, karena Allah yang akan memahamkan kita. Dan tujuan mulia kita ini ya ingin lebih memahami isi kandungan Quran, isi kandungan hadis, dan hal itu semua tidak akan diperoleh kecuali kita memahami bahasa Arab, baik itu ilmu nahunya, baik itu ilmu sarofnya, kita lalui setahap demi setahap. Nah, kemarin sudah ya pengertian dari ilmu tasrif. Saya simpulkan sedikit saja bahwa ilmu tasrif itu ya jadi merubah dari asal yang pertama. Asal yang pertama itu tentunya fi'il madi ya. Ada yang berpendapat juga dari masdar gitu. Jadi dari satu kata, dari asal yang pertama berubah menjadi ada fi'il mudhari, fi'il amr, isim fa'il, zaman, makan, alat. Nah, seperti itu kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang domir. Masih di halaman 2 ya. Kalau yang terjemahnya itu nanti ada di halaman 11 kayaknya, di halaman 11. Bapak Ibu bisa membuka ya halaman 11. Tapi kalau saya ini halaman 9 Bunda. Halaman 9 ya? Iya, halaman 9 ya. Udah buka, Bun? Sudah, alhamdulillah. Ya, udah buka ya itu. Nah, sekarang saya langsung dari kitab Al-Kafinya ya. Al-Kafi fi ilmi sarfinya. Saya baca satu kali dan Bapak Ibu baca juga. Al-Domiru. Domir. Al-Domiru huwa. Domir adalah ma apa-apa, naba yang menggantikan,
Naba yang yang menggantikan menggantikan an zohirin, an an zahirin, zahirin, dari yang dohir. dari yang yang zahir. zahir. Dohir itu yang nampak ya. Wayadullu, dan menunjukkan Yadulu, dan menunjukkan ala, atas ala atas atas mutakallimin, mutakallimin, limin, orang yang berbicara, orang yang orang yang berbicara, berbicara, au mukhatabin, au mukhatabin, atau orang yang diajak bicara, atau orang yang diajak bicara, au ghaibin, au ghaibin, ghaibin, atau orang yang dibicarakan. atau orang yang orang yang dibicarakan. dibicarakan. Mislu, Mislu, Dulu, contoh, contoh, anak, ana, saya. saya, Berarti orang yang berbicara ya. Anta, kamu seorang laki-laki. kamu seorang orang laki-laki. Mukhatab yang diajak bicara ya. Huwa, dia seorang laki-laki. dia seorang laki-laki. Nah, ini termasuknya goib yang dibicarakan. Nah, kemudian disimpulkan sedikit ya. Intinya domir atau kata ganti ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita mengenal kata ganti adalah sesuatu yang menggantikan dari yang dohir, yang nampak. Misalkan Muhammad. Muhammad itu kan kita rubah menjadi kata ganti dia. Misalnya dia seorang laki-laki sehingga huwa misalkan. Saya berbicara, nah saya itu kan kata ganti dari saya itu Fenty, misalnya Fenty itu kan isim dohir, kemudian saya itu kan kata ganti. Dan dalam bahasa Arab kata ganti itu disebutnya domir. Pastinya sama dengan di bahasa Indonesia ya, ada orang ke satu, kata ganti orang ke satu itu berarti mutakalim ya, kata ganti orang ke satu. Anak saya, jadi ada kata ganti kedua ya, orang kedua yang diajak bicara, yaitu mukhatab. Kalau dalam bahasa Arabnya mukhatab, kata ganti kedua. Kalau kata ganti orang ketiga, goib yang dibicarakan. Jadi, nah misalnya di sini ada anak saya, berarti saya itu adalah mutakalim, orang yang berbicara. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kata ganti pertama. Berarti kalau anta, kamu itu mukhatab ya, orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti kedua ya. Kalau huwa, dia seorang laki-laki, berarti yang dibicarakan ya, atau goib, yang goib berarti kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga misalkan. Jadi intinya seperti itu. Kemudian domir dibagi dua ya, ada munfasil yang terpisah, ada muttasil yang bersambung. Ini sekilas saja, nanti kita fokusnya di domir ini. Munfasil itu terpisah, artinya dia bisa berdiri sendiri, bisa dipahami dengan berdiri sendiri. Huwa, dia seorang laki-laki. Nah, hia, dia seorang perempuan. Anta, kamu seorang laki-laki. Jadi domir munfasil itu yang berdiri sendiri ya, dia bisa berdiri sendiri. Ada juga yang mutasil itu yang bersambung. Kalau ini misalnya hu, daftaru hu, jadi si domirnya itu nyambung sama isim. Daftaruka, nah ini asalnya anta, bersambung. Daftari, nah iya itu anak. Bukuku gitu ya, jadi ada bersambung dengan yang lain, baik itu bersambungnya nanti dengan isim maupun fi'il. Udah aja sekilas. Nah kita langsung fokus ke sini saja. Ad-dhamair al-munfasilah, jadi domir-domir yang munfasil, yang bisa berdiri sendiri, yang terpisah. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu domir rofa, domir yang rofa, yang kedudukannya sebagai subjek. Nah, kalau di bawah domir nasbin, domir nasab yang kedudukannya sebagai objek. Kita pelajari dulu yang domir rofa. Nah, yang domir ini, kata ganti ini kedudukannya sebagai subjek. Nah, saya nyanyikan satu kali, ibu-ibu juga satu kali ya.
Huwa, huma, hum. Silahkan. Huma, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Anna, nahnu. Ya. Kita tasrifkan bareng-bareng 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, silakan siapa yang mau pertama dulu menasrifkan? Silahkan. Oke, kuningan coba. Ya, silahkan kuningan. Wa huma hum, hiya huma hun, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa dia seorang lelaki, huma dia dua orang lelaki, hum mereka laki-laki, hiya dia seorang perempuan, huma dia mereka dua orang perempuan, hunna mereka perempuan. Anta engkau seorang laki-laki, antuma engkau dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Anti engkau seorang perempuan, antuma engkau dua orang perempuan, antunna kalian perempuan. Ana ayem, mi nahnu kita kami, we. Alhamdulillah ya, sama Kang Founder sudah diterjemahkan satu-satu. Bunda, Gimana? Bunda, tadi Kang Asep menyebutkan yang antum sama antuna kalian ya. Iya betul. Memang Bukan antum, mereka. Kalau antum itu kalian, kalau hum mereka. Ya. Udah betul tadi. Udah ya. Betul ya. Coba kita ulang lagi sama-sama. Huwa, apa arti huwa? Dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Huma. Dia mereka dua orang laki-laki. Dia atau mereka ya mau dia aja lah, dia dua orang laki-laki ya. Hum mereka laki-laki. Nah itu lil muzakkar menunjukkan untuk laki-laki dan goib yang dibicarakan atau orang ketiga. Jadi yang barisan pertama itu menunjukkan laki-laki dan orang ketiga yang dibicarakan. Kemudian hiya, apa arti hiya? Dia perempuan, seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Huma. Dia dua orang perempuan. Dia dua orang perempuan. Dia dua orang perempuan. Hunna. Mereka perempuan. Mereka perempuan. Lil muannas. Nah ini untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab ya harus berbeda. Jadi lil muannas untuk perempuan, goib termasuk orang ketiga yang dibicarakan. He, she kalau dalam bahasa Inggris ya. Kemudian anta, apa arti anta? Kamu seorang laki-laki. Antuma. Kamu dua orang laki-laki. Antum. Kamu sekalian. Kamu sekalian laki-laki. Fungsinya lil muzakkar untuk laki-laki, mukhotob yang diajak bicara atau orang kedua. Nah, kemudian anti, apa artinya? Kamu seorang perempuan. Kamu seorang perempuan. Antuma.
Kau perempuan berdua. Kamu 2 orang perempuan. Antuna. Kamu Kalian perempuan. Kamu sekalian perempuan. Lil muannas. Nah, fungsinya untuk perempuan. Mukhotob, yang diajak bicara atau orang kedua. Nah, kemudian yang terakhir anak. Apa arti anak? Saya laki-laki atau Saya perempuan. seorang laki-laki atau perempuan. Nahnu, Kami. ya, kami. Kalau anak itu untuk mutakallim ya, orang yang berbicara, Satu orang. ya lil muzakkar ataupun muannas dua-duanya. Jadi mutakallim menunjukkan orang yang berbicara. Nah, orang ke satu gitu. Jadi orang ke satu ada tunggal itu ya anak, ada jamak nahnu kami. Nah, itu kita belajar seperti itu dulu saja. Misalkan nanti barangkali dalam Al-Qur'an misalkan huwallahu, oh dialah Allah, oh ternyata muzakkar misalkan. Terus hunna libasun misalkannya, nanti kita akan mendapati dalam Al-Qur'an, kalau yang udah beberapa lembar ya kita akan praktek ke Al-Qur'an. Oh ini kemarin udah belajar nih misalkan bahas apa fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya, fi'il madinya, misalkan zaman, makan, alat, walaupun baru selintas ya. Nanti kita ketika praktek di Al-Qur'an itu seperti tadi misalkan di hadis fajtanibu gitu ya. Oh ijtanibu itu berarti fi'il amar untuk siapa? Oh di dalamnya ada domir antum. Jauhilah oleh kalian, oh kalian laki-laki. Nah, jadi nyambung nanti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang dengan tujuan mulia ingin lebih memudahkan kita untuk memahami isi Quran, isi hadis dengan belajar bahasa Arab ini, walaupun sedikit-sedikit, bismillah kita berikhtiar ya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian, kecuali ada yang ditanyakan misalkan atau ingin apa, silahkan. Saya kembalikan kepada Ustadz Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Fentina Yati yang telah membimbing kita untuk memahami dhamir ya pada hari ini, hari Sabtu. Baiklah, mengingat waktu yang senantiasa berjalan, kita mohonkan untuk Quran Bunda Imas, walau 1 ayat Bunda. Assalamualaikum Bunda Imas. Ya, gimana? Baca Quran walau 1 ayat. Oh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menutup perjumpaan pada pagi hari ini, kita tutup dengan tilawah dengan membacakan surah Al-Insyirah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha jahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih Bunda Imas yang sudah mengajak kita membaca Al-Quran Surah Al-Insyirah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian serangkaian kegiatan ngaji subuh kita di hari Sabtu. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita dan apa yang kita kaji pagi hari ini semoga bermanfaat serta kita dipertemukan kembali di esok hari dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pengumuman tambahan, tadi harusnya di awal ya, sayanya lupa. Insya Allah dari seluruh infak sodakoh, lelang amal dari ikhwah iman sekalian, dari para orang tua dan pendidik zaman now yang sudah masuk ke kas Tolabul Ilmi, ke kas kita yang sudah disimpan oleh Bendahara Umum Ibu Yeti Heryati ST ya. Alhamdulillah sebagian telah disalurkan ya ke pembelian kitab tahsin dan tahfidz Quran bagi para santri tahfidz. Alhamdulillah mereka menggunakannya selalu setiap malam. Jadi ketika kitab itu mereka baca, maka kita senantiasa dikucurin terus pahala jariah insya Allah ya. Luar biasa. Dan hari ini rencana saya sama Ibu Bendahara akan membeli 10 kurang lebihnya ya 10 sak semen untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam berbasis masjid dan pesantren yang beralamat di Jalan Pemuda ya, Desa Muncangela, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian nanti foto-fotonya bisa di-share dan bisa dipakai latihan untuk bahan tulisan kita juga dan pembuatan video juga. Ya, terima kasih kepada seluruh ahli infak dan sodakoh yang telah menyisihkan sebagian harta rezeki yang Allah anugerahkan. Ya, jangan memandang besar kecilnya, tapi rutinitasnya itu yang luar biasa ya. Minimal 25.000 sudah bisa ditransfer ke rekening bendahara, minimal 25.000 setiap minggunya atau setiap pekannya. Maksimal boleh sebebas-bebasnya. Ya, alhamdulillah semua laporan dari bendahara tercatat baik ya. Laporan keuangannya dan bukti-bukti notanya juga beserta foto-fotonya ya. Saya selalu memantau perkembangannya luar biasa sekali. Ada pos anak yatim, ada pos fakir miskin, ada pos untuk saudara Palestina ya, saudara kita di Palestina, ada pos untuk fisabilillah, ada pos untuk Tolabul Ilmi, kajian kita menghadirkan narasumber dari luar atau tamu. Alhamdulillah diantaranya nanti malam ya. Terima kasih jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi kebaikan yang berlipat atas kebaikan ikhwatu iman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tulisnya di